الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbul Alamin, Rabb bagi semesta alam, Rabb bagi seluruh manusia, Rabb bagi langit dan bumi beserta segala isinya, yang terus-menerus bertasbih menyucikan asmanya. Tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kasih sayangnya telah menurunkan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagai mukjizat, mukjizatul khalidah, mukjizat yang terus terjaga, terpelihara hingga datangnya hari kiamat kelak. Yang tentu kita sebagai umat manusia diturunkannya Al-Quran adalah merupakan nikmat dan karunia yang sangat besar, yang dengannya kita akan menjadikannya sebagai pegangan, rujukan, dan berpegang teguh di atasnya akan mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di negeri akhirat, keselamatan dari azab Allah Rabbuna Tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menurunkan Al-Quran dan dengan hikmah dan ketetapannya telah menetapkan sebagian surah lebih mulia daripada sebagian surah yang lain. Demikian pula telah menetapkan sebagian ayat lebih agung daripada sebagian ayat-ayat Allah yang lain. Sekalipun demikian jemaah sekalian, kita harus meyakini bahwasanya semua surah di dalam Al-Qur'anul Karim, semua ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surah-surah yang agung, ayat-ayat yang mulia,
yang diperintahkan kepada kita untuk memperbanyak menunaikan hak-hak daripada Al-Quran, mulai daripada memperbanyak untuk membacanya, menghafalkannya, mengamalkannya, menyampaikannya atau mendakwahkannya, dan menunaikan hak-hak Al-Quran yang lainnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasanya surah yang paling mulia di dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Rafi ibnul Mu'alla radhiyallahu taala anhu, di mana suatu ketika Rasulullah bersabda kepada sahabat yang mulia ini, "Ala uallimuka a'zama suratin fil Qur'an," atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah aku sampaikan kepadamu surah yang paling mulia di dalam Al-Qur'an? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangan sahabat yang mulia ini, Abu Sa'id Rafi ibnul Mu'alla radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau mau keluar dari masjid, maka sahabat yang mulia ini kemudian mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innaka qulta, sungguhnya tadi engkau mengatakan bahwasanya aku ajarkan kepada engkau surah yang paling mulia di dalam Al-Quran sebelum keluar dari masjid." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin. As-sab'ul mathani hiya as-sab'ul mathani wal Qur'anul Karim alladzi utituhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, "Alhamdulillahi rabbil alamin." Yang maksudnya adalah surah Al-Fatihah, surah yang paling agung di dalam Al-Quran, yang terdiri dari As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang terus berulang-ulang untuk dibacakan. Paling minimal ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita membaca surah Al-Fatihah dalam keseharian kita minimal 17 kali sehari semalam di dalam pelaksanaan ibadah salat kita. Karena membaca surah Al-Fatihah adalah merupakan rukun daripada rukun-rukun salat, yang mana tidak sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Demikian juga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mirip dengan ini apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khidaj ghairu tamam." Barang siapa yang melaksanakan salat yang tidak membaca ummul Qur'an, surah Al-Fatihah, ummul kitab, maka dia cacat. Tiap kali ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal tersebut, artinya tidak sempurna, yang mempengaruhi kesempurnaan atau keabsahan daripada ibadah salat kita. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, surah ini adalah surah yang paling agung, yang perlu menjadi perhatian bagi kita untuk mempelajarinya, mempelajari hukum-hukum membacanya, mempelajari makna yang terkandung di dalamnya, sampai kemudian kita mengamalkan kandungan daripada surah yang mulia ini. Bahkan di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Qasamtu sholata baini wa baina abdi nisbaini." Saya telah membagi salat antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Dan yang dimaksud dengan salat di sini adalah surah Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala telah membagi surah Al-Fatihah ini menjadi 2 bagian,
sebagian untuk dirinya dan sebagian untuk para hambanya. Apabila hambanya mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamidani rabbi, hambaku telah memujiku. Kemudian ketika hambanya mengucapkan firman Allah Ar-Rahmanur Rahim, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika seorang kemudian membaca iyyaka na'budu maliki yaumiddin, ketika seorang membaca maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan majjadani rabbi, hambaku telah mengagungkanku, hambaku telah memuliakanku. Kemudian ketika seorang mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah kemudian mengatakan ini antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian tatkala seorang hamba membaca firman-Nya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, maka Allah kemudian mengatakan hadza li abdi, ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi di dalam surah Al-Fatihah ini berisi tentang doa permintaan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mencakup di dalamnya tentang kemahaesaan Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau maha hidup yang tidak diawali dengan ketidakadaan dan tidak pula diakhiri dengan kehancuran atau kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala yang kita rindukan nanti syafaatnya orang-orang yang memberi syafaat, tidak kuasa untuk memberi syafaat kecuali atas izin dari Allah Rabbuna tabaraka wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Maka dari itu jemaah sekalian, kita yang merindukan syafaat, orang-orang yang bisa memberikan syafaat pertolongan nanti pada hari kiamat, mari kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah hanya kepada Allah Rabbuna tabaraka wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala yang maha luas ilmunya meliputi segala sesuatu, yang terus-menerus mengurus makhluknya, mengawasi apa yang dilakukan oleh makhluknya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa taala, begitu banyak kemahabesaran Allah, kemahakuasaan Allah yang bisa kita tidak tadabburi di dalam ayatul kursi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Membaca ayatul kursi, kita dianjurkan untuk membacanya pada beberapa keadaan. Yang pertama, jemaah sekalian dirahmati oleh Allah, adalah tatkala kita setiap kali selesai melaksanakan salat wajib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi kulli duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamut." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca ayatul kursi pada setiap kali dia selesai melaksanakan salat wajib,
salat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalanginya dari masuk surga kecuali kematian. Tentu ini adalah keutamaan yang luar biasa yang seharusnya memotivasi kita untuk meluangkan waktu. Anda semua meluangkan waktu kita setelah selesai salat untuk berwirid, berzikir, mengamalkan zikir-zikir ba'da shalah. Salah satunya adalah dengan membaca ayatul kursi yang keutamaannya luar biasa tatkala kita istiqamah di dalam mengamalkannya, mengamalkan konsekuensinya. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca ayatul kursi ketika hendak tidur. Ya, berdasarkan hadis tatkala ada seseorang yang mengajarkan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang ternyata itu adalah syaitan yang mengatakan bahwasanya apabila engkau mendatangi tempat tidurmu maka bacalah ayatul kursi. Sesungguhnya apabila engkau membacanya maka engkau akan terus terjaga, terpelihara dari gangguan syaitan sampai engkau mendapati waktu pagimu. Kemudian kita dianjurkan untuk membaca ayatul kursi jemaah sekalian di waktu pagi dan sore. Ya, dalam zikir pagi dan zikir petang kita, mari kita jadikan sebagai benteng untuk diri-diri kita dari gangguan syaitan, dari gangguan makhluk yang akan mencelakakan kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup bulan, kita masih berada pada penghujung bulan Rajab. Mari senantiasa menguatkan ibadah kita waktu kemuliaan bulan ini, dan senantiasa kita memperingatkan dari dosa dan maksiat, karena setiap dosa dan maksiat yang dikerjakan di bulan-bulan mulia, bulan-bulan haram, di antaranya bulan Rajab, adalah besar pula ancamannya, besar pula dosanya di sisi Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.